Halo semua, para pengguna kasir laundry. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur baru untuk versi 3.0.3.9. Jadi ada beberapa fitur baru 4 itu untuk fitur barunya, dan nanti ada bug fixing gitu. Jadi eh, error-error yang sedikit ataupun ada perbaikan sedikit gitu. Oke, yang pertama kita bahas untuk fitur apa aja sih. Yang pertama itu absensi. Ini absensi, yang kedua inventory, lalu yang ketiga ini adalah di transaksi dan laporan keuangan itu sekarang ada omset, dan kalau di transaksi itu ada omset tahun ini, jadi nanti keluar tuh per bulan. Di laporan keuangan itu ada pemasukan per bulan, nanti setahun ini keluar tuh per bulannya, jadi tidak usah untuk melihat statistik grafik, tidak usah cari per bulan, otomatis nanti ada. Dan yang keempat, itu bisa langsung ekspor laporannya. Jadi di menu di sini ekspor web sudah tidak ada, langsung bisa ekspor dari ketika kita cari datanya. Nanti kita praktekkan. Oke, yang pertama itu menu absensi. Bagaimana sih cara penggunaannya? Penggunaannya itu sangat mudah. Yang pertama itu setting. Jadi kita setting dulu shiftnya. Misalnya saya udah buat setting pagi. Nanti tambah lagi misalkan kalau ada sore ataupun malam gitu, tulis nama shiftnya apa, jamnya jam berapa, seperti itu. Lalu yang kedua itu kita tambah karyawan. Misalkan karyawannya namanya siapa, bagiannya bagian pagi atau malam atau sore, sesuai yang shift kita buat, namanya, nomor handphone, dia kerjanya bagian apa, dan alamatnya. Lalu yang ketiga itu adalah absensi, seperti itu. Nah, absensi ini nanti yang ada di menu hak akses kasir juga. Jadi nanti yang di hak akses kasir itu hanya absensi. Jadi aplikasi ini untuk absensinya memang dia seperti kita mengabsenkan orang lain. Jadi nanti yang bertanggung jawab itu hanyalah kasir yang pegang akun kasir. Seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Misalkan ini kita Samsul, ini kan pagi, kita masuk. Nah, kita lihat laporannya. Nah, yang keempat kita lihat laporannya. Samsul, pilih bulannya, kita pilih, langsung keluar seperti itu. Nanti absen lagi dia, misalkan istirahat jam berapa, pulang, nanti seperti itu. Kita lihat laporannya lagi, Samsul, keluar jam istirahatnya, jam pulangnya, total terlambat 0, total tidak masuk 31, karena kan ini baru satu kali absen, bulannya sekarang 31. Oke, bagaimana yang telat? Untuk yang telat tadi saya sudah buat, kita pilih misalkan Didin. Nah, ini nanti dia ada warna merahnya kalau dia telat masuk. Oke, lanjut. Yang fitur yang kedua itu adalah inventory. Cara penggunaannya, yang pertama kita ke menu inventory, kita tambah dulu inventory kita aja, apa aja, misalkan plastik ataupun deterjen. Misalkan plastik, satuannya apa, pieces. Kalau deterjen milih misalkan ml atau kg atau yang lainnya. Nah, nanti di detailnya ini apa nih, untuk apa gitu, stoknya berapa, minimal stok berapa. Nah, minimal stok itu untuk peringatan bahwa produk ini sudah masuk, stok mau habis. Nanti dia akan ada warna merah. Seperti itu. Kalau misalkan sudah mau habis, tinggal tambah saja. Kalau mau hapus tinggal X. Hapus tinggal X saja, nanti dihapus. Nah, seperti itu. Lalu cara penggunanya bagaimana sih untuk inventory? Itu ada dua macam. Yang pertama ketika kita transaksi. Saya coba. Nah, dia pilih di sini. Lanjut. Sekarang kita pilih inventory. Tambah. Simpan. Nah, dia akan di sini ada di detail inventory ya. Di notanya itu hanya ada di cetak nota label ya. Kalau ingin dikeluarkan detail inventory-nya itu hanya ada di cetak nota label. Lalu yang kedua itu bisa ada mungkin beberapa laundry yang masukin inventory-nya terakhir. Mungkin dia hanya inventory-nya itu hanya plastik saja gitu. Ini bisa di sini ke detail order, diklik pilih inventory-nya apa. Ini dua macam pas transaksi, setelah transaksi ya. Yang ketiga, fitur barunya itu adalah
di setiap laporan transaksi dan laporan keuangan. Nah ini langsung ada omset per tahun setahun ini. Nanti Januari, Februari keluar nih. Nanti ketika update harusnya dari Januari ini udah keluar nih naik turunnya. Jadi tidak usah cari capek-capek cari tuh per bulan, tidak usah, nanti otomatis keluar. Ini detail harganya di samping itu yang ke atas ini dia 300.000, 400.000 ini dia menyampai 300.000. Diklik saja rata-ratanya di sini. Kalau mau lihat detailnya diklik grafiknya. Oke, begitu juga di laporan keuangan seperti itu. Nah, di laporan keuangan juga sama, dia hanya pemasukan ya. Oke, kalau ditransaksikan omset kotor, kalau di sini pemasukan. Lalu yang keempat, fitur barunya itu adalah download laporan Excel bisa di sini. Nah, langsung dan bisa jam berapa aja. Kalau sebelumnya kan kita batasi ya. Seperti itu. Nah, begitu juga di laporan transaksi. Jadi transaksi sama keuangan. Sama seperti itu. Di sini juga sama. Oke. Jadi untuk fitur barunya, penjelasannya sekian dari kita. Seperti itu saja untuk bug fixing sama perbaikan yang kecil-kecil. Nanti kita detailkan di di Play Store itu ada biasanya apa aja sih perbaikannya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Oh ya, mohon maaf kalau misalkan masukan para pengguna belum kita bisa realisasikan, karena kan kita sesuaikan dengan kebutuhan laundry ini secara menyeluruh gitu, karena kan satu aplikasi bisa digunakan berapa satu aplikasi ini kan digunakan berapa ribu user gitu, dan ini kita ketika update harus relevan sama dengan user yang lain gitu. Jadi ada beberapa permintaan dari customer mungkin hanya cocok di laundry dia saja gitu, jadi belum kita bisa realisasikan, mohon maaf. Jadi kalau misalkan ada masukan disampaikan saja, nanti kita notes seperti biasa, kita kumpulkan, nanti kita update lagi di next version seperti itu. Kalau ada butuh pertanyaan bisa hubungi CS atau komen di bawah YouTube ini. Sekian dan terima kasih.